Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini tentang aurat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang hakiki melebihi kemuliaan kita dimudahkan untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi sebab kita semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli natin sholih ala ma nawasalahuna sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menyampaikan satu materi tentang aurat, di mana aurat ini merupakan salah satu yang wajib untuk diperhatikan dan diketahui oleh setiap orang mukmin. Ketika orang itu tidak mengetahui tentang hukum aurat, maka dia wajib belajar kepada orang yang faham tentang yaitu hukum aurat tersebut. Kalau dia tidak mau belajar, maka hukumnya berdosa. Maka belajar aurat ini ada dua pendapat misalnya. Yang pertama adalah hukum belajar aurat itu bisa ada kalanya adalah fardu ain. Yang kedua adalah hukum belajar aurat itu adalah fardu kifayah. Kapan kita belajar aurat itu kemudian mencapai pada tingkatan fardu ain, yaitu kita wajib mempelajari tentang aurat ini sehingga kita akan paham tentang hukum-hukum aurat sampai kita mampu sholat dengan benar minimal dalam salah satu madhab. Maka kita wajib belajar, tidak harus 4 madhab, tapi minimal satu madhab kita memahami tentang aurat. Yang kedua adalah kita wajib belajar tentang aurat sampai yaitu hatta yatarotab ila martabati syihatil ibadah. Ila hatta yatarotab ila syihatil fatwa, sampai kita mampu untuk melakukan yaitu fatwa. Ini wajib dipelajari. Dalam satu masafatil qasri, dalam satu jarak melakukan qasar, harus ada satu orang alim yang menguasai tentang ilmu aurat sampai kepada tingkatan yang mendalam seperti itu. Nah, kemudian apa dalil yang mendasari tentang wajibnya menutup aurat? Di dalam Al-Quran dikatakan, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin, ay asyab fis sholat. Di dalam ayat ini, para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksudnya adalah ketika kita melakukan ibadah, sholat atau keluar rumah, maka wajib untuk menutup aurat. Maka di dalam kajian ini kami akan menyampaikan bahwa aurat itu ada dua. Ada kalanya aurat itu adalah aurat yang wajib ditutupi, ada kalanya aurat itu adalah aurat yang tidak boleh dilihat. Jadi sekali lagi, aurat di sini ada dua. Aurat yang wajib ditutupi dan aurat yang boleh atau tidak boleh dilihat. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Apa itu makna aurat? Al-auratu lughatan an-naqsu. Aurat itu secara bahasa maknanya adalah an-naqsu, yaitu sesuatu yang kurang. Wa syar'an, dan secara syariat, pengertian aurat itu adalah ma yajibu satruha wa yahrumu nadru ilaiha. Sesuatu yang wajib untuk ditutup dan kita haram untuk melihatnya, itu adalah pengertian aurat. Jadi sesuatu yang wajib ditutup dan kita tidak boleh untuk melihatnya, itu pengertian aurat. Kemudian sekarang sebelum kita masuk kepada pembahasan bagian-bagian aurat, maka apa batasan aurat? Apa yaitu dawabit sesuatu itu dianggap menutup aurat? Nah, syartu satir itu ada dua. Yang pertama, ayyushmalal masturo lubsan falayak fi kaunhu fi hufratin aw khaymatin. Menutup aurat itu harus menggunakan sesuatu yang yaitu yashmul, yaitu lubsan. Tidak boleh menutup aurat dengan sesuatu yang tidak ada jirimnya. Ini namanya jirim. Pakai celana jeans masih bisa digunakan, itu namanya jirim. Maka harus seperti itu. Maka tidak sah orang menutup aurat dengan cat, karena cat itu tidak bisa tidak ada jirimnya, itu namanya cat, atau menggunakan tip X, maka tidak sah.
Walaupun nanti di dalam kitab Fathul Mu'in ada pendapat ketika dalam posisi tidak ada sama sekali apapun, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan yaitu misalnya lumpur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ayam na'alaunal basyarah. Aurat itu harus merubah warna kulit. Jadi tidak sah kalau kita menutup aurat pakai misalnya plastik, tidak sah. Harus kalau kita menutup aurat harus menggunakan sesuatu yang memang menghilangkan atau merubah warna kulit kita. Kulit kita warnanya kuning, kemudian menutup aurat menjadi warnanya agak keputih-putihan, maka itu sudah dianggap menutup aurat seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada aurat yang wajib ditutupi. Sekali lagi, aurat yang wajib ditutupi. Yang pertama adalah auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki di sini diperinci menjadi empat keadaan. Yang pertama fil khulwati sau'atan. Ketika panjenengan para laki-laki itu di dalam tempat yang sendirian, tidak ada orang yang melihat, maka auratnya itu adalah sau'atan, yaitu kubul dan dubur, yaitu dua alat kelamin kita. Jadi dalam keadaan sendiri kita tidak boleh melihat dua alat kelamin kita. Kemudian wasumiyat bidzalika li'annahu yasu'u li shahibihima. Kenapa kok ulama menyebutkan sebagai sau'atan? Karena sau'atan ini adalah dua perkara yang mana kalau kita melihatnya dianggap sesuatu yang sangat buruk sekali menurut yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat seorang laki-laki dalam keadaan sholat seorang laki-laki itu dan budak perempuan, laki-laki dan budak perempuan itu auratnya adalah yaitu wa'in dan nisa'il di dalam keadaan sholat itu adalah antara pusat dan lutut. Maka ketika kita sholat, pusat dan lutut itu harus benar-benar tertutup. Kalau tidak tertutup maka batal. Maka di dalam kitab Zadul Labib dikatakan kalau misalnya aurat kita terbuka dalam keadaan sholat, maka harus segera segera ditutup. Fauran, harus langsung. Kalau tidak langsung kok sengaja aliman batalat sholatu. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja untuk tidak segera ditutup, maka sholatnya batal secara mutlak. Kemudian ketika di depan perempuan yang tidak mahramnya, dan sesama laki-laki, rekan-rekan mahasiswa satu kos itu, teman satu kos atau di depan perempuan yang tidak mahramnya, maka auratnya laki-laki itu adalah yaitu antara pusat dan lutut. Hati-hati ketika di kamar kos, kadang-kadang dengkulnya kelihatan, lututnya kelihatan, ini hukumnya haram. Nah, ketika main sepak bola itu celananya agak sedikit panjangkan biar tidak terbuka pupunya atau pahanya. Kemudian apakah pusar dan lutut ini aurat? Memang ulama berbeda pendapat. Tapi dikatakan wahuma laisata minal aurah walakin yajibu satru syai'in minhuma liqaidatin. Dikatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Logikanya begini. Walaupun lutut dan pusar itu bukan aurat, tapi itu kan batasnya aurat. Sedangkan di dalam kaidah fikih ada malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna tanpa suatu pembatas, maka pembatas itu juga masuk dalam hukum sesuatu tersebut. Pagernya rumah itu miliknya siapa? Ya miliknya pemilik rumah dong. Kemudian pagernya kampus milik siapa? Yang bangun pagernya kampus siapa? Ya kampus dong kan begitu. Maka karena kampus di sini merupakan karena pager itu adalah bagian daripada juz, maka pager itu juga wajib dianggap hukumnya seperti juz tersebut. Artinya pusat dan lutut itu harus juga ditutup sebagai batas aurat seperti itu. Ini hati-hati rekan-rekan satu kos, kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang ya pakai celana agak sedikit
panjang sedikit, sekedar dengkulnya, lututnya kemudian tertutup. Jangan sampai kemudian terbuka auratnya, perkara ringan, perkara kecil membuat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang dimaksud dengan wanita mahram itu siapa? Wanita mahram itu kalau dari jalur laki-laki, dari jalur nasab itu satu, adik perempuan. Kedua, yaitu anak perempuan. Jadi kita itu namanya mahram. Jadi di depan mereka kita itu wajib menutup Kita itu wajib menutup antara pusar dan lutut. Wah, di depan adik perempuannya kita pakai celana pendek sekali sehingga paha kita kelihatan, itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah ibu wa in alaj, ibu dan ke atas, nenek dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu keponakan perempuan. Keponakan perempuan itu termasuk mahram kita. Sentuhan nggak apa-apa. Pokoknya mahram itu sentuhan nggak apa-apa, pergi berdua nggak apa-apa, ngobrol berdua nggak apa-apa, itu namanya mahram. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu keponakan perempuan dari jalur keponakan perempuan dari dari adik perempuan dan keponakan perempuan dari adik laki-laki atau saudara laki-laki, itu adalah namanya mahram dengan sebab nasab. Itu hukumnya adalah mereka wajib mereka tidak boleh melihat aurat kita antara pusar dan lutut. Kemudian mahram dari jalur yaitu persusuan, misalnya ibu sepersusuan kita. Orang yang umurnya belum 2 tahun, kemudian dia menyusu kepada seorang perempuan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ya, 1 kali susuan yang mengenyangkan itu bagaimana, Pak? 1 kali susuan yang mengenyangkan itu adalah ketika bayi itu kemudian ngedot, dia itu muntah sendiri, berhenti sendiri, itu namanya mengenyangkan. Kalau bayi sempat nyusu 5 kali maka dia mahram. Kemudian yang dari saudara kita mana ibunya, ibu sepersusuan kita itu adalah mahram kita. Kemudian anak perempuannya wa in alaj, dan ke atasnya itu adalah mahram kita semua. Kemudian dari segi musyawarah atau perkawinan, yang pertama adalah yaitu menantu kita itu adalah mahram kita. Nggak boleh di depan menantu kita membuka dengkul kita, lutut kita, hukumnya haram. Yang kedua adalah mertua kita, itu haram. Yang ketiga adalah yaitu istrinya bapak kita, itu juga mahram kita. Ya, mahram itu satu tidak boleh dinikahi juga. Yang keempat adalah yaitu mertua perempuan, istrinya bapak kita, maksudnya istri kedua, istri ketiga ya, ibu tiri. Kemudian anak perempuan, itu adalah mahram dari segi yaitu musyawarah atau dari segi perkawinan. Yang perlu diketahui, apa pengertian mahram itu? Mahram itu adalah satu, kita boleh berduaan dengan dia selama tidak syahwat. Yang kedua adalah mereka itu boleh pergi dengan kita berduaan selama tidak menimbulkan fitnah dan syahwat. Yang ketiga, kita boleh ngobrol dengan mereka selama tidak syahwat. Kita boleh melihatnya selama tidak syahwat. Kemudian yang keempat adalah kita haram menikahi mereka untuk selamanya. Lah, yang tidak mahram muakkad, yang tidak mahram muabbad itu satu, ipar. Ipar ini bukan apa-apa kita, walaupun dia itu haram kita nikahi, tapi dia bukan apa-apa kita. Dia tidak boleh berduaan dengan kita, tidak boleh berboncengan, tidak boleh ngobrol kecuali darurat. Kemudian yang keempat adalah dia wajib menutup, wanita tersebut wajib menutup aurat secara keseluruhan di depan kita sebagaimana seperti wanita yang lain. Tidak boleh salaman kita dengan yaitu ipar kita, begitu juga bule atau bibi daripada istri kita. Paham ya? Sebentar ya, saya tak minum dulu sebentar. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga auratnya laki-laki adalah yaitu indan nisa'il ajnabiyati jami'ul badan. Ketika di depan perempuan lain yang bukan apa-apa kita, jadi selain orang-orang tadi kita sebutkan, maka aurat kita adalah seluruh tubuh kita. Maka ada konsep yaitu ghadul basar. Maka kita tidak boleh perempuan tidak boleh melihat laki-laki tanpa ada hajat, laki-laki juga tidak boleh melihat perempuan tanpa ada hajat, walaupun sudah pakai cadar dan burqah. Jadi
benar-benar sudah tertutup semuanya sehingga tidak bisa melihat sama sekali, maka tidak boleh kita melihat perempuan tersebut tanpa hajat. Wah, itu kan sudah pakai cadar Ustaz, nggak boleh. Walaupun sudah pakai cadar tidak boleh, walaupun sudah pakai burqa tidak boleh. Itu adalah aturan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah inda halilatihi azzauja awil ammah. Kemudian auratnya laki-laki di depan istri dan budak perempuan. Kemudian yang keempat adalah auratnya laki-laki di depan istri dan di depan budak perempuan. Tapi budak perempuan ini sudah tidak ada karena kita sudah meratifikasi International Conference Civil and Political Rights sehingga tidak diakui. Cuman kalaupun punya budak perempuan maka auratnya adalah tidak ada sama sekali. Istri kita, budak perempuan kita boleh melihat apapun yang ada di dalam diri kita tanpa batas. Adapun dalil yang mendasari daripada auratnya laki-laki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud di dalam Sunan Nabi Dawud bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan hoti fakhidaik fa innal fakhda aurat. Tutup kedua pahamu karena itu adalah aurat. Kemudian ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana qaidan fi makanin fihi ma. Kanjeng Nabi itu duduk di satu tempat yang ada airnya. Maka syafa'an rukbatihi au rukbatihi. Falamma dakhala Utsman ghattaha. Kanjeng Nabi itu ketika ada Sayyidina Utsman datang, maka menutup daripada lututnya. Ini adalah dalil bahwasanya menutup aurat itu hukumnya adalah wajib sampai kepada yaitu lutut kita. Kemudian yang kedua adalah auratnya perempuan yang merdeka. Auratnya perempuan yang merdeka atau perempuan normal di negara Indonesia itu ada 5 perincian. Yang pertama adalah dalam keadaan kholwat. Dalam keadaan kholwat, wa'in dan nisa'i warijalil maharim. Dan di depan sesama perempuan. Kemudian yang ketiga adalah di depan laki-laki. Ya, yang mana laki-laki itu mahramnya. Misalnya di depan anak laki-lakinya. Seorang ibu-ibu di depan anak laki-lakinya. Atau seorang mertua di depan menantu laki-lakinya, maka auratnya adalah ma baina surati wa rukbati. Auratnya adalah antara pusar dan lutut. Artinya apa? Artinya auratnya laki-laki tadi itu adalah hanya di antara pusar dan lutut saja. Misalnya adik perempuan saya di depan saya, ya saya boleh melihat asalkan tidak antara pusar dan lutut begitu. Itu dengan syarat adalah tidak menimbulkan syahwat. Kalau saya melihat adik perempuan, kebetulan saya nggak punya adik perempuan, kemudian melihat misalnya ibu kandung kok menimbulkan syahwat, itu pun juga tidak boleh. Jadi melihatnya itu dengan syarat tidak menimbulkan syahwat. Kemudian yang kedua adalah indan nisa'il fasiqati wal kafirat. Seorang perempuan di depan wanita yang fasik atau ahli maksiat serta wanita kafir, itu auratnya adalah ma la yabdu indal mihnah, yaitu bagian yang tidak pantas untuk dibuka. Ya, kira-kira apa? Yaitu kepala ini boleh. Jadi perempuan kafir boleh melihat wanita Islam itu, wanita muslimah itu rambutnya boleh sampai kepala. Kemudian perempuan kafir boleh melihat unuk ini, boleh melihat bagian sini boleh. Waliyadaini ilal aududain. Boleh melihatnya perempuan kafir dari tangan sampai aududain. Kemudian warijlaini ilal rukbaten. Boleh misalnya seorang muslimah di depan wanita kafir atau di depan wanita yang ahli maksiat itu membuka sampai kepada lutut, maka tidak jadi masalah. Kemudian wama adahu aurah, maka selain lutut sampai kaki bawah, kemudian adut sampai ke sini, kemudian dari leher sampai ke atas, itu selain itu maka itu adalah auratnya perempuan di depan wanita kafir. Maka kalau misalnya ada rekan yang akhwat, dia satu kos dengan wanita yang ahli maksiat atau wanita kafir, maka wajib menutup kecuali bagian-bagian 3 yang kami sebutkan tadi. Kemudian fi sholati, ketika dalam keadaan sholat, perempuan itu auratnya adalah yaitu jami'ul badani ilal wajh wal kafain. Ya, seluruh badannya itu aurat kecuali wajah
dan telapak tangan. Nah, ini jadi mulai dari sini tidak aurat, tapi wajah, kemudian wajah ini termasuk tidak aurat sampai sini. Jadi bukan sini tapi sini. Karena ini adalah batas, sekali lagi batasnya sesuatu harus ditutup. Jadi sini, kemudian wajah sini. Ini adalah auratnya perempuan ketika dalam keadaan sholat. Kemudian yang kelima, indah halilati az-zawj la aurah. Jadi bagi laki-laki boleh melihat bagian manapun yang diinginkan oleh seorang perempuan, yang diinginkan daripada istrinya seperti itu. Ini adalah aturan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah auratnya budak perempuan. Auratnya budak perempuan itu ada 5 perincian. Yang pertama adalah dalam keadaan kholwat. Seorang budak perempuan itu auratnya adalah yaitu 2 alat kelamin saja. Yang kedua adalah fisolati wa indan nisa'i wa rijalil maharim. Ketika budak perempuan sholat, kemudian di depan laki-laki yang mahram dan di depan wanita yang baik, maka auratnya adalah antara pusat dan lutut. Jadi budak, adakah perempuan yang sholatnya itu hanya menutup pusat dan lutut? Ada, yaitu budak perempuan. Yang ketiga adalah indan nisa'il fasiqati wal kafirat. Sama dengan perempuan yaitu Islam, dia wajib menutup kecuali leher ke atas, kemudian tangan ke bawah, kemudian lutut ke bawah. Itu maka tidak ditutup, enggak apa-apa. Yang keempat adalah indar rijalil ajanib. Auratnya seorang budak perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh badannya. Sekali lagi seluruh badannya. Jadi kalau misalnya Anda menutup aurat tapi matanya masih kelihatan, itu belum sempurna. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Walaupun nanti ada pendapat dari madhab Hanafi, memang wajah bukan aurat di dalam salah satu kaulnya. Tapi misalnya Anda menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka seluruh tubuhnya wanita adalah aurat. Maka kalau di Hadramaut Yaman itu ada pakai burqa. Kemudian yang kelima adalah inda haliliha, yaitu ketika budak perempuan di depan suaminya atau di depan tuannya, maka tidak ada aurat sama sekali di dalam dirinya. Kemudian ada beberapa masalah yang berhubungan dengan aurat itu sendiri. Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan aurat. Lau ra'a huwa aw ghairuhu auratahu min a'la fayadurru bi khilafi idza ruyat an asfala fala darara. Ketika aurat itu terbuka dan terbukanya kelihatannya itu dari atas, maka hukumnya haram. Tapi kalau dari bawah maka nggak apa-apa. Misalnya ketika orang sudah pakai sarung, dari bawah kelihatan ke atas, itu kalau dilihat maka nggak jadi masalah, nggak dosa. Tapi kalau dari atas, makanya seorang laki-laki atau perempuan itu pakai daleman. Kalau nggak pakai daleman, maka kalau sampai kelihatan pusarnya, maka hukumnya dosa karena dari atas kelihatannya. Yang kedua, lau faqada ma yasturul aurat kamilan walakin wajada ma yasturu sawataihi fa ta'ayyanu lahum aw wajada ma yakfihi tahuma fa yuqaddam qubulahu. Dikatakan misalnya tidak ada penutup aurat sama sekali, maka cukup mengambil maka andaikan hanya cukup untuk menutup dua alat kelamin, maka tutuplah 2 alat kelamin. Misalnya karena kecelakaan, misalnya ada orang naik pesawat kecelakaan cuma dia yang hidup saja, kemudian tidak ada penutup aurat kecuali cuma kain sepanjang 20 cm, maka utamakan 2 alat kelamin ditutup. Ternyata kok kain tersebut itu hanya cukup untuk menutup satu saja, maka kubul zakar harus diutamakan daripada yaitu pantat kita atau yaitu dubur kita. Jadi kubul harus diutamakan daripada dubur. Yang ketiga, lawing kasyafat auratu fis sholati fasataraha halan fala yadur. Kalau ada orang dalam keadaan sholat kemudian dia itu kebuka auratnya dan segera menutupnya, maka hukumnya tidak jadi masalah, masalah. Tapi fa in ta'akhkhara bi an mawdhu waqtun yumkinu ayasturaha fihi falam yasturaha batalat sholatuhu. Kalau dia tidak segera menutup dengan kadar waktu yang cukup untuk dia menutup, maka hukumnya batal sholatnya. Sholatnya tidak sah seperti itu. Makanya kalau kita sholat kok kebuka aurat kita, maka segera ditutup. Kemudian masalah yang keempat adalah in hasala ta'arudun baina sattil aurati bil yadi wa baina wad'iha fil sujud. Misalnya
Anda hanya punya satu sarung saja ketika sholat. Anda punya satu sarung saja. Ternyata sarung itu bolong, pada bagian pahanya bolong. Maka mulai dari takbiratul ihram, tangan itu menutup pada bagian bolong tersebut. Karena mengangkat tangan gini hukumnya sunnah. Kemudian meletakkan tangan ketika sujud, itu bagaimana? Ada pendapat dari Imam Nawawi hukumnya wajib. Tapi pendapat Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar itu hukumnya adalah tidak wajib. Maka harus mengutamakan pendapat yang wajib dulu. Yang wajib dulu yaitu apa? Menutup aurat. Jadi ketika mulai dari sholat, ini misalnya paha, mulai dari sholat awal itu sudah nutupin terus. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Kemudian fa'indal khatib asy-Syarbini yuqaddimu satrul aurah li'annahu muttafaqun alaih bainan Nawawi wa Rafi'i wa inda ramli yajibu wad'uha fi sujud li'annahu fi hadhil halah yu'tabaru 'ajizan wa inda Ibnu Hajar yatakhayyaru bainahum lita'arudul wajhain. Akan tetapi pendapat Imam Romli mengatakan kalau dalam posisi seperti itu maka tetap diutamakan untuk meletakkan tangan di tempat sujud. Kenapa? Dia dianggap sebagai orang yang ajiz, orang yang tidak mampu. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan terserah. Anda boleh mengambil pendapat yang meletakkan di tanah ketika sujud, boleh mengambil pendapat yang tidak meletakkan sama sekali. Ini adalah aurat yang wajib ditutup oleh setiap orang. Sekali lagi, wajib ditutup oleh setiap orang. Tadi sore ada pertanyaan menarik. Saudara tiri itu mahram apa tidak itu? Saudara tiri itu termasuk perempuan lain atau termasuk saudara kita? Saudara tiri itu termasuk perempuan lain. Yang tidak perempuan lain itu adalah mereka yang mana mereka yang mana satu kandung dengan kita itu adalah saudara kita. Saudara tiri itu boleh kita nikahi. Bahkan misalnya ada kasus laki-laki perempuan melakukan perzinaan, lahir anak laki-laki atau perempuan. Kemudian setelah zina biasanya dinikahkan. Jima lagi, lahir anak laki-laki atau perempuan lagi. Maka apakah anak pertama dengan yang kedua itu boleh menikah? Mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram. Mereka seperti laki-laki maka mereka harus menjaga jarak. Kemudian sekarang yang perlu kami sampaikan adalah aurat melihat, hukum melihat. Kalau tadi aurat yang wajib ditutupi, sekarang aurat yang urusannya tentang melihatnya. Dikatakan di dalam kitab At-Tadhhib wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Laki-laki melihat auratnya perempuan atau perempuan melihat auratnya laki-laki itu ada 7 perincian. Tapi di sini didahulukan dulu laki-laki melihat auratnya perempuan. Yang pertama nadharu ila ajnabiyatin li ghairi hajah. Laki-laki melihat perempuan lain tanpa hajat. Laki-laki melihat perempuan lain tanpa hajat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya fa ghairu jaizin, tidak boleh sama sekali. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Ini adalah dzalika azka lahum, ini adalah dalil bahwasanya kita diwajibkan untuk menundukkan pandangan mata. Yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mata seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nadharu ila zaujatihi au amatihi fayajuz ayanduru ila ma'idal farj minhuma. Di dalam kitab ini dikatakan melihat auratnya, melihat tubuhnya istri dan tubuhnya budak perempuan boleh. Bagian manapun boleh, tapi dibatasi kecuali farji. Farji jangan dilihat. Sebagaimana dikatakan wa amal farju fayukrahu an-nadhar ilaihi li ghairi hajatin li'annahu khilaful adab. Kenapa? Karena kurang beradab. Mata ini bagusnya jangan dipakai melihat farji. Wa qad warada 'an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Siti Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa beliau tidak pernah melihat auratnya Kanjeng Nabi, bagian alat kelaminnya. Kanjeng Nabi juga tidak pernah melihat auratnya Siti Aisyah pada bagian alat kelaminnya, yaitu farjinya. Yang ketiga adalah
nadharuhu ila dzawati maharimihi, melihat auratnya seorang laki-laki kepada wanita mahramnya atau budak perempuannya yang telah menikah. Kalau budak perempuan belum menikah, kita boleh melihat bagian manapun. Kita boleh ngapa-ngapain dengan dia. Tapi kalau sudah menikah, maka ada aturannya. Fayajuzu fiha ma'ida baina surati wa rukbati. Melihat saudara perempuan, melihat saudara mahram, itu diperbolehkan asalkan bukan yaitu pusat dan lutut saja. Termasuk budak perempuan yang sudah menikah, tidak boleh kita lihat kecuali pusat dan lutut saja. Kecuali selain pusat dan lutut saja. Ini adalah melihat. Kemudian yang keempat, an-nadharu li ajlin nikah. Melihat perempuan untuk dinikahi. Ini penting sekali bagi rekan-rekan. Kadang-kadang tidak memahami tentang konsep nadhar atau konsep yaitu ta'aruf. Ta'aruf itu ada aturannya. Menikahi calon perempuan, menikahi calon istri ada aturannya. Dikatakan fayajuzu ilal wajhi wal kafaini. Seorang laki-laki yang dia mau menikahi seorang perempuan, maka dia diperbolehkan melihat pada wajah dan telapak tangan saja. Dengan syarat satu, dia ada keyakinan akan diterima. Jadi misalnya rekan-rekan di sini kok ragu-ragu diterima, maka tidak boleh melihat wajah dan telapak tangan seorang perempuan tersebut. Apalagi yakin ditolak, maka haram melihat sama sekali. Yang kedua adalah melihatnya ditemani, nggak di kamar lihat foto calon istrinya, haram hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah melihatnya hanya satu kali saja. Melihat calon istri itu nggak berkali-kali, ini calon saya, nggak boleh, haram hukumnya. Dia melihat satu kali saja. Oh iya, telapak tangannya begini, kemudian wajahnya begitu, selesai. Maka kalau rekan-rekan belajar kitab Fathul Izar, di dalam kitab Fathul Izar itu ada. Nanti kapan-kapan kita ngaji kitab itu. Di dalam kitab itu para ulama itu memperinci, benar-benar meneliti secara yaitu law in the action. Bahwa kalau perempuan itu lidahnya begitu, farjinya begitu. Kalau perempuan itu alisnya kandel, biasanya sifatnya begitu. Itu ada kitab yang khusus menjelaskan. Makanya kenapa kok wajah dan telapak tangan? Kalau tangannya itu agak-agak basah, perempuan itu biasanya masakannya sedap. Karena itu sudah diteliti oleh para ulama. Telapak tangan dan wajah ini sudah menggambarkan seluruh tubuh daripada perempuan. Kalau panjenengan pernah ngaji kitabnya. Kalau nggak pernah ngaji ya nggak tahu. Ya ini. Jadi ya apakah cuma satu kali saja Ustadz kita melihat calon istri kita? Nggak boleh dua kali. Kapan? Ketika mau nikah. Hari nikah itu Anda boleh melihat lagi wajah calon istri. Untuk memastikan bahwa tidak salah perempuan. Itu tok tujuannya. Itu pun dengan syarat tidak boleh syahwat. Jadi tidak sembarangan ta'aruf, ngirim fotonya dilihat bolak-balik di kamar sendirian, ya haram hukumnya. Ya haram. Ta'aruf itu ya melihat fotonya ya, atau melihat fotonya dengan ibu Anda. Jangan sendirian ya. Jangan di kamar sendirian, tapi dengan ibu berdua ya. Jangan dengan bapak. Bapak ini nggak boleh melihat calon menantu. Ya bapak saja. Misalnya bapaknya pengen melihat jadi wakil ibunya. Nah, seperti itu. Ini perlu kami sampaikan seperti itu. Jadi kalau mau ta'aruf itu juga ada aturannya seperti itu. Makanya di Yaman itu Masya Allah sangat hati-hati sekali. Di sana menyebut namanya perempuan tidak boleh. Menyebut namanya itu agak boleh. Apalagi membuka wajahnya di depan laki-laki lain, itu tambah pidana. Kemudian yang kelima adalah an-nadharu ilal mudawah. Melihatnya perempuan untuk diobati, atau dokter perempuan melihat laki-laki untuk mengobati. Maka fayajuzu ilal mawadhi illati yahtaju ilaiha, diperbolehkan melihat pada bagian manapun yang diinginkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ini anginnya banter. Anna Umma Salamata radhiyallahu anha ista'danat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah. Ummu Salamah pernah matur Kanjeng Nabi, ngapunten, kula badhe bekam Kanjeng Nabi, fa amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Thaibah ayyah jumaha. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Aba Thaibah untuk
untuk melakukan bekam kepada yaitu Ummu Salamah, seorang istri yang sangat luar biasa daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang boleh melihat mutlak pada bagian manapun itu hanya satu orang, yaitu dokter. Kalau selain dokter nggak boleh. Itu pun dokter hanya pada bagian yang dibutuhkan. Nggak boleh dokter itu kemudian nambah-nambah, nggak boleh. Yang keenam adalah an-nadharu ila syahadati awil muamalati, melihat karena ada sebab bisnis atau ada sebab yaitu persaksian. Jadi hakim, maka fayajuzu nadharu ila wajhi khosoh, dia diperbolehkan untuk melihat pada wajah saja. Jadi boleh. Makanya kalau di pengadilan biasanya kalau ada orang bercadar, maka dia diwajibkan oleh hakim untuk membuka wajahnya. Saya ngapunten, saya nggak mau membuka wajahnya. Ya sudah, nggak usah jadi saksi. Memang aturannya begitu, aturan syariat. Aturan syariat begitu sebagaimana dikatakan dikatakan di dalam kitab At-Tazhib seperti itu. Jadi hakim boleh melihat wajah tok. Dan ketika melihat itu di ruang tertutup, jangan di depan orang banyak, di depan saksi-saksi yang lain, di depan terdakwa dan kemudian pendakwa, kemudian suruh membuka cadar, nggak boleh ya. Hakim tok yang melihat, hakim tok. Jadi ke depan seperti itu. Termasuk ketika menjadi saksi lomba misalnya, saksi lomba. Makanya kemarin ketika ada yang viral, saya kan juga mengikuti musabakoh ya, dulu pernah mengikuti musabakoh hifdzil Quran, yang dinilai tidak cuma suaranya saja, tapi mulutnya juga dinilai. Makanya kalau ada orang bercadar ikut lomba musabakoh, kemudian lomba membaca Quran, ya susah nilainya kalau dia tidak mau membuka wajahnya. Makanya di dalam fikih di sini dikatakan kalau urusan muamalah, urusan syahadah itu diperbolehkan seorang hakim melihat yaitu pada bagian wajah. Bermuamalah, seorang guru melihat muridnya diperbolehkan pada bagian wajah. Nggak boleh guru kemudian merambat-rambat melihat tangannya mahasiswi, nggak boleh. Dosen melihat kakinya mahasiswi, ya nggak boleh. Ada aturannya. Maka ketika saya sebagai dosen melihat mahasiswi saya, ya pada bagian wajah diperbolehkan. Begitu juga mahasiswi melihat saya pada bagian wajah. Nggak boleh kemudian lihat lehernya. Wow, melihatnya lehernya Pak dosen begini, ya jangan. Ada aturannya. Ya pokoknya makanya biasanya kalau kita ngajar itu pakai yang agak tinggi sedikit ya, biar tidak kelihatan di depan mahasiswi. Kemudian tangannya juga pakai yang agak panjang begitu ya. Makanya kalau perlu hati-hati. Kalau jual beli boleh, sampai jual beli melihat wajah boleh. Tapi tidak boleh melihat selain wajah, tidak boleh. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah an-nadharu ilal amati 'inda ibtiyaiha. Melihat pada bagian budak perempuan yang mau dibeli, maka diperbolehkan bagi kita melihat bagian manapun yang kita inginkan. Ini adalah aturan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus hati-hati terkait masalah aurat. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam, Al-Wajiz fil Fiqhil Islami dikatakan ay wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ada pendapat dari Imam Hanafi awi al-wajha wal kafaini auratnya perempuan itu tidak termasuk yaitu wajah dan telapak tangan. Makanya bagi mahasiswi atau orang Indonesia yang tidak pakai cadar, mereka sudah tidak dianggap salah karena sudah sesuai dengan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan wajah ini bukan aurat dan telapak tangan. Tapi ingat, sini aurat. Kadang-kadang mahasiswi atau siswa-siswa SMA itu kalau pakai baju itu kemudian bedah begini. Kalau gini mungkin pas gini. Tapi kalau gini kan bedah, maka pakai namanya yang di tangan itu. Jadi pakai alat yang ada di tangan itu, atau kain yang di tangan yang dijual-jual itu. Kemudian sebagaimana yang ditafsiri oleh Sayyidina yaitu Abbas dan Sayyidina Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Wal mu'tamad indal Hanafi anal qadamaini aurah fi haqqi nadhar wal mas. Dikatakan bahwasanya dua telapak kaki itu aurat bagi orang yang melihat dan orang yang menyentuh. Amma kashfur rajuli ra'saha fajaizun idza qasadal khusyu'. Dikatakan
wa huwa masur habil hanafiyah wal afdal laidil madzhab al-ukhra taghtiyatur ra'si. Dikatakan yang lebih afdal itu seorang laki-laki itu menutup kepala. Jadi jangan membiasakan kemudian tidak pakai peci. Kalau dalam keadaan sholat, kalau sholat itu diusahakan pakai peci. Ini lebih afdal menurut daripada jumhur madzhab. Nah, kemudian Imam Hanafi mengatakan wan faradal malikiyah bil qauli bi anna auratar rajuli fi sholati la fin nadhar. Nah, dikatakan ya al mughalladah faqat wa hiya as-sawatan wa huma ma bainal aliyataini wa dzakar ma'al unsayani al khas. Kemudian ada salah satu organisasi, kami tidak menyebut, bahwa auratnya laki-laki itu hanya 2 alat kelamin saja ketika dalam keadaan sholat. Maka kami mengatakan itu adalah pendapat dari mazhab Maliki, tapi tidak boleh kita pakai pendapat tersebut walaupun ada di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini adalah keterangan daripada aurat-aurat. Kemudian rekan-rekan semua, di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari atau kitab Fathul Mu'in dikatakan kita diwajibkan untuk menutup aurat dengan apapun. Andai kan tidak ada baju, maka bahkan kita boleh pakai kain sutra. Kain sutra itu bagi laki-laki haram, tapi dalam keadaan terpaksa kita boleh menggunakan kain sutra sebagai yaitu alat untuk kita bisa dianggap sah melakukan yaitu ibadah. Atau tidak ibadah, di luar ibadah pun diperbolehkan kita menggunakan yaitu yaitu menggunakan kain sutra. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.